Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya banggakan sahabat saya, Ketua Basnas Kabupaten Ketapang Haji Sudi, dan Wakil Pimpinan Basnas Kiai Fahrudin. Satu lagi mana nih, Bang Ustadz Hadiri Al-Maduri, Bapak-bapak sekalian, Ketua UPZ Takmir Masjid se-Kota Ketapang yang saya cintai dan saya banggakan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad ibnu Abdullah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, yang mengajarkan kepada kita allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang mengajarkan kepada kita untuk membelanjakan harta baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Di tengah-tengah kita ada juga adik saya nih, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Ketapang, Santoso Setio. Bapak sekalian, ini mohon tidak simbang nih sebenarnya kan, seharusnya ke tengah sana ya. Tapi karena spanduknya di sini tetap jalan seperti ini. Kemudian kami juga mohon duduk saja. Kalau memang boleh yang belakang agak maju nih Pak. Kalau yang boleh yang belakang agak maju. Kalau memang bisa kedengaran dengan baik, di belakang pun tidak apa-apa. Asal jangan nyandar aja ya. Kalau boleh digeser dikit Pak. Capek tak nih Pak? Letih tak nih? Hah, letih? Mohon sabar, paling sempat 45 menit, paling lambat 1 jam 15 menit tadi. Kalau letih, supaya segar kita yel-yel dulu boleh Pak? Boleh Pak ya? Nah, nanti yel-yelnya bunyinya begini Pak. Dirikan sholat, tunaikan zakat adalah orang yang Bapak jawab jujur. Nanti saya tanya lagi, siapa kita? Bapak jawab orang yang jujur. Sekali lagi saya tanya Bapak, Bapak jawab orang yang jujur. Boleh kita coba Pak? Biar rileks Pak ya. Dirikan sholat, tunaikan zakat adalah orang yang jujur. Siapa kita? Kuat-kuat sedikit lah. Siapa kita? Bapak janji sama saya orang jujur ya. Karena jujur ini merupakan sifat asas daripada baginda kita kan Pak. Sifat utamanya adalah jujur, sidik. Perbuatannya adalah sodako. Kalau beliau tidak jujur, maka dinul Islam ini tidak bisa tegak Pak, tidak bisa sampai ke Ketapang nih Pak. Kenapa orang-orang Yahudi itu dia dipandang tidak bisa menjalankan syariat Musa? Karena tidak jujur. Banyak pertanyaan. Suruh siapkan sapi, bagaimana bentuk sapinya, kata dia. Macam-macam lah takwilnya gitu kan. Kalau Rasulullah Muhammad ini memang jujurlah dia. Bahkan menurut riwayat, saking Allah jangan sampai ada terbesik bisikan setan dalam dadanya, maka para ulama hampir sepakat ya 2 kali pembedahan. Pada saat terakhir, pada saat dia mau mi'raj ke Sidratul Muntaha. Tapi dalam kesempatan yang berbahagia ini Pak, saya mau cerita saja Pak.
cerita bagaimana membangun kemandirian umat ini. Yang kedua, supaya apa yang saya sampaikan ini Pak, ini roadshow Pak, dari Singkawang, kemudian Kota Pontianak, kemudian Bengkayang, Ketapang, nanti balik ini belum tahu saya jadwal kemana nih. Kemandirian kita ini adalah kemandirian jamaah kita itu adalah kemandirian basis sekitar masjid. Senang atau tidak senang Pak, masjid itu adalah perbatasan negeri kita, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan perang panjang sejarahnya Pak, ketika awal Umar bin Khattab merebut Palestina, kemudian dilanjutkan dengan Salahuddin Al-Ayyubi lagi kan merebutnya, kemudian Turki Utsmani menahannya 4 abad, sekarang los semenjak 1924 jatuh lagi kepada Yahudi. Itu dalam keadaan perang. Dalam keadaan damai ini, Indonesia dan sekitarnya ASEAN ini, Makkah dan Madinah, ya kan, apa yang mesti kita perbuat? Nah, ini penting buat kita semuanya nih. Saya Pak, di tahun 1442 Hijriah ya, di tahun lalu di Ramadan, saya diundang oleh takmir masjid di Kota Ngabang. Diundang di Kota Ngabang, nama masjidnya Masjid Taqwa. Masjid Taqwa. Dalam kesempatan itu sambil berceramah saya sampaikanlah bagaimana gambaran Masjid Taqwa ini kan, kira-kira seperti itu. Kemudian saya minta panitia untuk menyampaikan mikrofon ini kepada ketua takmirnya. Siapa ketua takmirnya nih? Saya bilang ketua takmir Masjid Taqwa, saya bilang gitu kan. Kebetulan di posisi situlah kira-kira. Saya di sini berdiri, agak ke tengah. Namanya Pak Gusti. Di Kampung Raja masjid ini Pak. Di Kampung Raja. Saya bangga Pak dengan Masjid Taqwa Pak. Mungkin bapak-bapak juga bangga. Saya sebagai ketua Basnas, sebagai seorang muslim bangga dengan Masjid Taqwa itu. Di mana kebanggaan saya? Ternyata di Masjid Taqwa itu dibangun tidak satu pun proposal keluar. Nah, mudah-mudahan di Miftahudin ya. Wah, ini dahsyat lagi nih Miftahudin nih. Miftahudin maknanya apa? Orang berani ya? Apa? Miftahudin. Nah, ya. Puji agama. Puji agama. Ya. Saya bangga Pak. Bapak bangga enggak Pak? Kira-kira Pak? Bikin masjid tapi proposalnya enggak keluar, enggak minta sama pemerintah. Cuman kurang lebih 200-300 meter saja Pak. Seperti Masjid Joko Karyan lah kira-kira seperti itu di Jogja itu. Bangga enggak Pak kira-kira Pak? Bangga ya? Saya bangga Pak dengan Masjid At-Taqwa itu. Pak ketuanya Gusti, tapi lupa sih Gusti ini siapa gitu. Di Ramadan saya pergi. Oke, saya bilang gitu. Pegang mikrofon, saya bilang. Dia pun pegang mikrofon nih. Pegang mikrofon dia. Saya bangga dengan masjid Bapak. Dia mengambil pembangunan masjid Pak dari ini kurang lebih 300 meter lah dari masjid itu. Di ranking Pak, dari yang kecil sampai yang besar. Ya namanya juga jamaah masjid Pak ya. Basis masjid. Ada yang mampu sedikit, ada yang mampu banyak. Dari 5.000 sampai 100.000 ke atas. Ada yang 300.000 per bulan. Pembangunannya itu kurang lebih 3 tahun ke 4 tahun gitu pembangunannya. Masjidnya cukup bagus Pak, megah Pak. Kalau ada orang Ngabang sini, ada yang Ngabang belum? Enggak di sini. Atau pernah ke Ngabang nanti, silakan ke Masjid Taqwa. Saya bilang, Pak Gusti, saya bilang, boleh saya tanya enggak nih, saya bilang. Saya sudah bangga Bapak bangun masjid ini tanpa proposal keluar. Dia menyebutkan, dia bilang,
Kami tidak minta sumbangan di luar Pak, hanya dalam dia. Bangga saya. Udah betul membangun masjid nih Pak. Untuk mandiri itu syarat mandiri itu adalah persatuan. Wa ta'simu billah wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu syarat Pak. Kalau takmir dan UPJ-nya tak cocok, tak bisa itu dilakukan. Ya kan? Tak bisa. Atau orang dalam masjid yang sujud dan ruku di sini hatinya tidak sujud kepada Allah dan Rasulnya, tak cocok juga gitu, tak berhasil juga. Nah, saya lanjutkan pertanyaan saya kepada Pak Gusti. Ada 3 pertanyaan Pak. Pak Gusti, saya bilang malam ini saya datang dengan 2 wakil ketua dan 1 staf. Saya bilang, boleh tidak kita cek di radius 300 meter tempat Bapak ngambil duit tadi ya, untuk ngambil sedekah untuk membangun masjid. Boleh Pak? Tadi. Oke. Pertanyaan pertama, Pak Gusti, ada orang sakit tidak di sini sebenarnya? Dalam radius 200-300 meter. Udah mulai deh Pak. Dijawab apa Pak? Ada Pak. Gitu deh. Nah, Bapak sudah bangun masjid ini dengan betul, dengan SOP yang pas, sesuai. Namanya takwa namanya. Kalau ada orang sakit Pak, kemana masjid takwa sebenarnya? Apakah masjid takwa pernah hadir? Diam dia Pak. Jadi mau bisik sama kepah ni tak boleh dicari lah. Ente mau kahwin lagi tak boleh, tak masuk syariat. Ya kan, yang masuk syariat itu adalah pertama tentang sedekah, yang kedua yang ma'ruf, tapi nikah ma'ruf juga ya. Bukan ma'ruf amin ya. Yang ketiga islah bainan nas, untuk menyambung perselisihan di antara manusia. Itu. Kenapa dianjurkan? Karena mati itu dialog kita tentang sedekah juga Pak. Sebenarnya takmir masjid, pengurus masjid banyak kalah materi ini dalam kepada jamaah. Nanti ketemu Ramadan lagi baru materi ini. Berulang saja begitu sepertinya gitu. Pada kehidupan Rasulullah itu sedekah karena sifatnya tuh siddiq. Siddiq sifatnya, sedekah perbuatannya gitu. Yang ketiga, Rasulullah itu menganjurkan sedekah. Wajar kan Rasulullah menganjurkan sedekah? Sifatnya siddiq, perbuatannya sedekah. Panjang ayatnya Pak di At-Taubah, di Al-Baqarah 177 itu. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wala. Terus sampai kita menepati janji, bersabar terhadap peperangan. Waduh, dahsyat Islam ini Pak. Di ujungnya itu ulaika allazina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Maka saya gunakan yel tadi itu, dirikan sholat, tunaikan zakat adalah orang yang jujur, orang yang siddiq sifat Rasulullah. Yang keempat, nah ini penting nih Pak, ada namanya burhan di sini Pak. Bapak, ada nama burhan di sini? Pak Burhan Pak ya? Masya Allah, itu Pak. Sedekah itu adalah bapak yang pakai baju hijau itu, Pak Burhan. Sedekah itu adalah burhan kata Rasulullah. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Jadi betul lah kalau kul sadaqallah lah, kalau memang di Al-Munafiqun 10 itu dialog kita itu adalah tentang nih Pak Burhan nih, bukti keimanan ini. Ya. Terima kasihlah kepada ayah anda dan ibunda telah memberikan nama anda Burhan itu. Dan Pak Burhan ini bukti cinta mak dan bapaknya kan. Dan kata Rasulullah, sedekah itu burhan. Kalau Al-Quran As-Sunnah Pak tidak membedakan antara sedekah dan zakat tadi, maka zakat juga burhan Pak. Zakat itu bukti keimanan.
Bahkan lebih tegas lagi Al-Quran menyebutnya. Wa wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna zakah wa bil akhirati hum kafirun. Mungkin ini yang dapat disampaikan Pak. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran itu untuk mengingatkan saya Pak ya, sebagai Ketua Basnas Provinsi, mengingatkan sahabat-sahabat saya dan mengingatkan bapak-bapak juga yang pada posisi sekarang ini. Ada ayat dalam Al-Quran di pada level manapun dia Pak ya. Pertama adalah allazina imakannahum fil ardh, orang-orang yang kami beri kedudukan. Saya ceramah seperti ini ya, pada pejabat-pejabatnya tak pernah duduk sama-sama gitu Pak. Hanya beberapa kali kesempatan saja waktu saya ceramah di Masjid Agung Singkawang, betul di hadapan saya ini Pak Wakil Wali Kota gitu. Jadi nyaman saya nyampaikan. Allazina imakannahum fil ardh, orang-orang yang kami beri kedudukan kata Allah. Kita bukan bicara tafsir ya, kita bicara harfiah tentang terjemahan ayat ini. Allazina imakannahum fil ardh wa aqimus sholata wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Jadi orang-orang diberi kedudukan, dia mau dia tuh UPJ kah dia, pimpinan Basnas Kabupaten Ketapang kah dia, apalagi sebagai Kesra, apalagi sebagai bupati, apalagi sebagai gubernur, wa aqimus sholat wa atuz zakah. Cukup-cukuplah Quran ngepung kita nih Pak ya. Cukup-cukup nih Pak ya. Mau tinggal kita sadar lagi gitu Pak. Mau orang berduit kah dia kan diberi kedudukan. Allazina imakannahum. Tapi hebatnya ayat ini Pak ya. Hebatnya ayat ini Pak. Saya merasakannya sebagai ketua Amin provinsi. Pak Martin itu bukan muslim. Ketua Bupati Ngabang bukan muslim. Dia tidak sholat, tidak zakat, tapi dia membantu mensukseskan program-program zakat. Cocok nih ayat untuk muslim, apalagi muslim ya, dan bukan muslim begitu. Di Sanggau Pak, yang bukan muslim bupatinya itu amilnya dibelikannya motor trail Pak. Nah itu. Kalau bupatinya muslim tidak mendukung zakat, wah tidak paham dia. Kalau gubernurnya muslim tidak mendukung zakat, apakan lagi gitu. Apalagi presiden gitu. Ini semua level kedudukan kita Pak. Maka bapak-bapak yang paham ini sekarang laksanakanlah. Walaupun bapak takmir masjid, walaupun bapak ketua masjid, walaupun bapak ketua UPZ. Nah satu lagi Pak, sunatullah pergiliran kita ya. Dulu saya dapat ayat ini almarhum Profesor Yunari Ilyas. Dia lupa ayatnya. Saya baca Quran, saya ingat ayatnya di Ali Imran 140. Yamsaskum kurhum faqad masal qaumakum mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Manusia ini dipergilirkan Pak. Yang sekarang dia sakit, nanti dia, artinya peradaban ini dipergilirkan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pergiliran siklus kesunatullahan ini dipergilirkan. Maksud saya, kalau ini dipergilirkan, jangan sampai keterpurukan perjakatan Kalbar itu di tangan saya Pak. Maka saya jaga ya ini. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa liya'lamallahu allazina amanu wa yattakhiza minkum syuhada. Pada berikutnya Allah menyebutkan, aku nak membedakan kau orang-orang beriman atau bukan, dan aku akan menjadikan kau syuhada, dia bilang. Saya takut nih Pak, keterpurukan perjakatan di Kalbar itu di tangan saya. Maka saya jaga ini, dan saya jaga bagian akhirnya itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitu juga sebaliknya, jangan keterpurukan perjakatan di Kabupaten Ketapang ini di antara mereka semuanya nih. Maka ini peringatan. Lanjut kepada takmir masjid, lanjut kepada UPZ. Jangan sampai lemahnya kepemimpinan itu pada tilkai ayyamun nudawiluha bainan nas, itu pada bapak-bapak semuanya, kepada saya. Maka ini harus kita menjadi ingatan kita semuanya Pak. Saya, kemudian pimpinan provinsi, bapak yang diamanahkan Allah,
qadarullah sebagai takmir masjidnya. Jangan sampai posisi lemahnya itu di tangan kita, Pak. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainas wa ya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Zolim kita, kata Allah. Kalau pergiliran itu jatuh pada posisi kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak. Kalau Bapak sudah melakukan apa yang saya sebutkan tadi, alhamdulillah, jangan tersinggung sama saya. SOP-nya beginilah. Saya juga mau menjaga watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ini gitu loh. Di setiap tempat saya menyampaikan ini, Pak. Kalau memang sudah melakukan itu, alhamdulillah. Saya di Kota Pontianak, begitu saya ceramah, langsung angkat tangan, saya sudah. Saya catat 200 masjid yang hadir, ada 2 masjid yang melakukan. Sudah tandem. Saya di Sagoledo kemarin, yang melakukannya malu kita, Pak. Orang kaya, Pak, punya minimarket, Indomaret. Anak orang Cina. Orang Cina. Kami di provinsi belum punya Fortuner, dia sudah punya Fortuner, Pak, ngurus UPJ masjid. Bayangkan tuh, Pak. Saya malu-malu, habis ceramah dia ketemu saya. Pak Ketua, kata dia, di masjid saya sudah, kata dia. Sekali tengok pulang pakai Fortuner, men. Bahasa provinsi baru Apanza. Luar biasa. Namanya si Robi. Waduh, saya bilang malu, saya bilang bahasa provinsi belum punya Fortuner, dia ngurus UPJ yang tak bergaji istilahnya, pakai Fortuner. Saya dari Pontianak nih, Pak Ketua, bayangkan nak ngejar pertemuan hari itu tuh dari Pontianak, dia bilang. Ya Allah, saya bilang, nanti itulah, Pak, alhamdulillah saya di Allah perjalankan, bisa saya lihat semua kebesaran Allah ini, ya kan, bisa saya sambung rasakan kepada saudara-saudara saya di Ketapang ini semuanya gitu. Mungkin ini, Pak, ya, saya mohon maaf. Yang benarnya insya Allah datang dari saya, kemudian khilapan, kealpaan, kekurangan semuanya dari pribadi saya. Wa Muhammad Amin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Rais Muhammad Amin Ustaz. Baiklah, acara selanjutnya